Ini yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Pasti akan memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa, ikan-ikan yang ada. Jadi bukan hanya ikan di laut. Tidak disebut fil bahri, ikan. Ada apakah ikan di empang, apakah ikan di sungai, apakah ikan di rawa-rawa, apakah ikan di danau, apakah ikan di laut. Berapa miliar-miliar itu jumlah ikan itu. Masya Allah. Semua ikan-ikan itu akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Hatta yuftiru, sampai orang yang berpuasa itu berbuka puasa, yaitu tenggelam matahari waktu maghrib. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah buka puasanya malam. Kalau kita buka puasanya ilal laili, sampai malam, menyentuh bibir malam saja, maghrib. Minal fajri, kita mulai puasa sejak fajar. Summa atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai menyentuh bibir malam saja, yaitu maghrib. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah dia berpuasanya dari fajar hatta laila, bukan ilal laili. Di Al-Quran, surah Al-Baqarah 187 dikatakan ilal laili, menyentuh bibir malam. Tapi mereka pakai hatta laila, sampai malam. Sehingga orang-orang Syiah buka puasanya itu bukan maghrib, tapi setelah terbit bintang-bintang. Jadi kalau kita duduk di masjid-masjid Syiah di luar negeri sana, apalagi di Iran, di Tehran dan lain-lain, itu maghrib mereka sudah duduk di masjid. Makanan sudah dihidangkan pakai plastik panjang tuh, korma-korma. Mereka sudah duduk berhadapan dengan korma-korma, dengan minum-minum mereka. Tapi ketika azan maghrib nggak ada, mereka nggak sholat maghrib, memang nggak ada. Orang-orang Iran kan tidak sholat maghrib di waktu maghrib. Mereka diam aja, nanti waktu isya sudah terbit bintang-bintang baru mereka azan, mereka makan, buka puasa, dan mereka sholat maghrib dan sholat isya digabung, dijamak. Begitu juga zuhur, mereka azan zuhur tapi tidak ada azan asar. Karena mereka azan zuhur, sholat zuhur, kemudian dijamak dengan asar. Nanti waktu asar mereka nggak sholat. Orang Syiah itu sholatnya 3 waktu. Zuhur dengan asar digabung, azannya di zuhur. Maghrib dengan isya digabung, azannya di isya. Maghrib nggak ada. Buka puasanya juga di isya, waktu isya. Baru mereka subuh azan. Jadi 3 kali. Sedangkan kita 5 kali sholat. 5 waktu sholat disyariatkan azan. Itu bedanya kita dengan Syiah. Nah kalau kita berbuka puasa ilal laili, menyentuh bibir malam yaitu maghrib, seluruh ikan seluruh alam jagat raya ini mendoakan agar diampuni dosa orang-orang yang puasa. Oleh karena itulah saya Tengku Zulkarnain tak suka melihat orang memancing ikan. Mancing ikan itu kan menyiksa ikan itu. Kita kan khalifah berkuasa di atas dunia. Iyalah, kalau mau makan ikan jaring aja, tangkap di jaring udah. Kalau kami orang Melayu di Riau dulu, ibu saya dan keluarga ibu saya itu dibubu aja, dipasang jaring bambu, diletakkan di semak-semak rawa-rawa gitu. Nah, nanti kita ambil, udah ada ikan di situ dalam keadaan hidup, terkurung, ambil bawa pulang, kita masak, sudah selesai. Kalau mancing itu kan ditipu ikan itu ditipu, dikasih udang, dipasang kancing. Ikan lihat udang, dia makan, kecangkut itu. Dia punya leher sampai ke insang-insangnya, kesakitan, ditarik kadang-kadang sampai setengah jam. Tarik-menarik dengan ikan sampai setengah jam. Dijadikan hobi, menggembirakan nafsu kita. Tarik-menarik. Ikan tersiksa sampai dia lemas. Padahal dia mendoakan orang-orang yang puasa itu, makhluk Allah itu. Kalau mau makan, makan aja. Tangkap, jangan disiksa seperti itu. Kita orang Islam. Kita disuruh berkasih sayang. Menyembelih aja kata Nabi. Kalau kamu menyembelih binatang, boleh menyembelih binatang kan. Tajamkan pisaumu. Tidak boleh pakai pisau tumpul. Itu haram hukumnya menyakiti binatang seperti itu. Tajamkan pisaumu agar pisau itu cepat memutuskan tali lehernya. Jadi begitu juga dengan memancing ini. Berhentikanlah hobi kita kaum muslimin. Kalau kita hobi mancing, berhentikan itu. Nggak bisa jadi orang bertakwa, orang yang suka menyiksa binatang. Guru-guru kami dulu di Sumatera Utara ini tidak ada yang pelihara burung. Kami tanya kenapa nggak pelihara burung. Guru kami katakan yang memelihara burung itu dulu zaman Rasulullah adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Burungnya burung merpati. Karena bisa terbang, bisa kawin nggak dikurung. Burung itu dibawa oleh Sayyidah Fatimah ke Madinah.
Sampai sekarang di Mekah, Madinah banyak burung merpati itu. Orang semua sebut itu burung Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi. Sampai sekarang udah 14 abad masih beranak-beranak, masih ada. Tapi kalau burung biasa, meskipun menurut ilmu fikih katanya piara burung boleh karena kita khalifah di atas dunia. Tapi guru-guru kami mengajarkan nggak usah. Sebab ada 2 kodrat burung itu yang kita bunuh. Kalau burung biasa kita dikurung tuh membunuh kodrat burung. Burung tuh kodratnya terbang. Kita kurung dia umur hidupnya sampai mati nggak bisa terbang. Kita menyiksa dia. Mau kita dikurung. Kita PSBB aja sekarang udah menggelupur kita. Untung nggak lockdown. Kalau lockdown lagi, waduh lebih parah lagi kita. Coba menjerit kita dikurung seperti ini. Nah, burung kita kurung bertahun-tahun. Memang kita kasih makan, tapi dia nggak bisa terbang dan dia tidak bisa kawin. Kita mau dikurung, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh kawin. Kan kita nggak mau. Kalau kita nggak mau, kenapa kita buat kepada burung? Nah, ini supaya rohani kita itu lunak, lembut. Jangan kita siksa binatang seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau ini. Kalau kita mau jadi orang yang lurus, hati kita melunak, kasih sayang, jangan siksa binatang. Sembelih binatang dengan pisau yang tajam. Kalau mau nangkap ikan di jaring atau di tangguh, jangan dipancung sampai ditarik-tarik, kesakitan. Demikian karena hewan-hewan yang namanya ikan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berpuasa hatta yuftiru, sampai mereka berbuka puasa di waktu maghrib. Yang ketiga,